Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Hakim. Saya berasal dari program studi manajemen A2. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah resume jurnal tentang sistem penunjang keputusan. Jurnal yang saya ambil yaitu Sistem Penunjang Keputusan menggunakan metode TOPSIS untuk menentukan kelayakan bantuan rumah tidak layak huni pada Desa Sumbaga. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem penunjang keputusan menggunakan metode TOPSIS guna membantu Desa Sumbaga menentukan kelayakan penerima bantuan rumah tidak layak huni. Dengan sistem ini diharapkan proses seleksi penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih objektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga mengurangi kesalahan distribusi bantuan yang sering terjadi akibat subjektivitas dan keterbatasan dalam pengelolaan data secara manual. Nah, untuk yang selanjutnya ada pendahuluan, di mana setiap manusia memiliki keinginan untuk tinggal di rumah yang layak huni, sebagai kebutuhan dasar yang mendukung kenyamanan dan keamanan hidup. Namun, kemiskinan seringkali menjadi penghalang utama bagi sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ini. Pemerintah telah menginisiasi berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah pemberian dana bantuan rumah tidak layak huni yang ditunjukkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Di Desa Sumbaga, proses seleksi penerimaan bantuan seringkali menemui kendala, seperti banyaknya data calon penerima dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan, yang menyebabkan distribusi bantuan kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan sistem penunjang keputusan berbasis metode TOPSIS untuk membantu menentukan kelayakan penerimaan bantuan secara objektif, efisien, dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem tersebut sebagai solusi optimal untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam distribusi bantuan rumah tidak layak huni. Baik, yang selanjutnya ada metode penelitian. Di dalam jurnal tersebut terdapat dua metode penelitian. Yang pertama yaitu model pengembangan perangkat lunak waterfall. Nah, model ini adalah pendekatan sekuensial linear yang membagi proses pengembangan perangkat lunak ke dalam tahapan-tahapan terstruktur. Tahapan-tahapan tersebut yaitu analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahapan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga memberikan alur kerja yang sistematis. Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan sistem, sedangkan tahap desain fokus pada perancangan, arsitektur, perangkat lunak, dan basis data. Implementasi melibatkan penerjemahan desain ke dalam kode program, yang kemudian diuji pada tahap pengujian untuk memastikan fungsionalitas dan keandalan sistem. Pada tahap akhir, pemeliharaan dilakukan untuk menangani perbaikan dan pembaruan setelah sistem dirilis. Model ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan stabil, karena menyediakan dokumentasi yang lengkap dan alur yang mudah dipahami. Untuk metode yang kedua, ada metode pengambilan keputusan TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Metode ini adalah teknik yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dengan membandingkan kedekatan relatifnya terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Metode ini bekerja melalui beberapa tahapan, yaitu normalisasi matriks keputusan, menghitung bobot kriteria, menentukan solusi ideal positif dan negatif, serta menghitung jarak alternatif terhadap kedua solusi tersebut menggunakan formula Euclidean. Nilai preferensi setiap alternatif dihitung berdasarkan rasio antara jarak ke solusi ideal negatif dengan total jarak ke solusi ideal positif dan negatif. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi dianggap sebagai alternatif terbaik. Dengan pendekatan ini, TOPSIS menawarkan cara yang sederhana, efisien, dan terukur untuk mengatasi masalah pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan.
Di dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa sistem penunjang keputusan berbasis metode Topsis mampu membantu Desa Sumbaga dalam menentukan kelayakan penerimaan bantuan rumah tidak layak huni secara lebih efektif dan akurat. Sistem ini berhasil meranking calon penerima berdasarkan nilai preferensi dengan alternatif terbaik memiliki nilai preferensi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa metode Topsis mampu mengelola data kriteria secara objektif sehingga distribusi bantuan dapat lebih tepat sasaran dibandingkan dengan metode manual yang cenderung subjektif. Selain itu, sistem ini juga mempermudah proses pengelolaan dan penyimpanan data penerima bantuan, meningkatkan transparansi, serta menghemat waktu dalam seleksi calon penerima. Dengan sistem ini, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem penunjang keputusan menggunakan metode Topsis lebih efektif dalam menentukan kelayakan penerimaan bantuan rumah tidak layak huni di Desa Sumbaga. Sistem ini mampu mengolah data secara objektif, menghasilkan peringkat alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dan mempercepat proses seleksi dibandingkan metode manual. Dengan fitur-fitur yang mendukung pengambilan keputusan seperti normalisasi matriks, perhitungan bobot, dan solusi ideal. Sistem penunjang keputusan ini berhasil mengurangi kesalahan distribusi bantuan dan meningkatkan transparansi. Hasil akhir menunjukkan bahwa sistem penunjang keputusan ini dapat menjadi alat bantu yang handal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program bantuan secara lebih tepat sasaran dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.